menasihati jamaah sekalian untuk berhati-hati dengan sifat-sifat orang munafik yang selalu hinggap dalam diri kita, yaitu diantaranya suka berbohong, ya, suka berbohong. Nah, jamaah yang Allah muliakan, memang kalimat berbohong itu adalah dasar daripada kemunafikan. Sedangkan dasar dari keimanan adalah sidik. Nah, ada dua kata ya, jamaah. Ada sidik, ada kidzib. Kalau sidik itu adalah tumpuan mukmin, sedangkan kadzib atau dusta tumpuan orang-orang munafik. Nah, yang jadi persoalan itu seringkali kita ini terhinggapi sifat-sifat orang munafik. Melaksanakan aktivitas kita di atas dasar-dasar kebohongan. Oleh karena itu, eh, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kita ini mati kecuali dalam keislaman. Nah, demikian jamaah sekalian, apa namanya, nasihat yang selalu kita sampaikan di awal kajian kita supaya kita teringatkan dengan pesan-pesan fundamental seperti tadi. Jamaah yang Allah muliakan, baiklah kita masuk kepada hadis tentang, eh, ini materi baru ya jamaah sekalian. Kalau yang sebelumnya itu kita mengulang-mengulang sambil mengkondusifkan suasana, ya. Nah, hari ini kita masuk kepada, apa namanya, materi baru di dalam Kitabul Adzan, dalam kitab Adzan, ya. Babnya bab qauli rajul, ucapan seseorang yang katanya fatatna, telah lewat kepada kami atau telah luput kepada kami apa as-sholatu, itu sholat. Nah, gitu. Kembali jamaah sekalian, nah kita apa, bagi mereka jamaah sekalian, yang membutuhkan, maksudnya yang memiliki kitabnya, kitab Bukhari, ya, itu bisa dilihat di Kitabul Adzan. Babnya bab yang ini. Namun demikian, bagi jamaah sekalian yang memiliki waktu luang untuk mendownload, boleh mendownload di internet. Ditulis saja kitab, Sahih Bukhari PDF. Nanti akan muncul, gitu ya. Nah, atau jamaah sekalian apabila tidak terkendala bisa masuk ke apa namanya, WA, grup kajian hadis yang jumlahnya sekarang sudah banyak. Nah, mumpung ingat, jamaah boleh menggunakan grup yang ini. Jadi jumlahnya sudah 500 lebih, kurang lebihnya 500 lah lebih ya. Jumlah, WA kajian hadis Bukhari ini. Oleh karena itu, alangkah tidak optimalnya kalau kita tidak memanfaatkannya untuk share materi, misal begitu ya. Untuk, boleh juga kalau ada jamaah-jamaah yang memiliki apa namanya, memiliki produk-produk tulisan, buku, artikel, atau produk makanan, boleh juga ya untuk sharing, untuk di apa namanya, atau mau pelatihan apa gitu ya, silahkan di share gitu ya. Apa, mau misal produk makanan mau di apa disampaikan, silahkan, sepanjang itu ma'ruf, sepanjang itu manfaat untuk semua kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya jamaah sekalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, baik, kita sampai kepada bab tentang qauli rajul fatatna as-sholatu.
Nah, itu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ini kita sapa-sapa dulu eh, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat bergabung. Kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, demikian juga selamat bergabung dan terkhusus kepada adik-adik mahasiswa ya yang Bapak cintai juga selamat bergabung. Insya Allah kita hari ini sampai kepada bab tentang ucapan seseorang bahwa sholat itu telah luput dari kami. Sebagaimana jamaah sekalian tertera di layar masing-masing ya, kita bacakan di sini ya, kita bacakan. Nah, kita bacakan karoha telah membenci. Nah, ya, siapa yang telah membenci? Ibnu Sirin, Ibnu Sirin, an yakula jika seseorang mengatakan demikian. Jadi Ibnu Sirin itu apa? Benci kalau seseorang mengatakan begini. Kalau seseorang mengatakan begini, ya. Nah, fatatna telah luput kepada kami as-sholatu itu sholat. Maksudnya sholat telah luput, begitu. Itu Ibnu Sirin sangat benci terhadap ucapan begitu, ya. Tetapi menurut dia hendaklah ucapannya begini. Lakin akan tetapi liyakul supaya dia tuh mengucapkan begini. Lam nudri kami tidak mendapatinya. Nah, begitu ya. Kami tidak mendapatinya. Begitu. Jadi kata beliau, yang bagus itu ucapan itu adalah kami tidak mendapatinya. Begitu. Ya, teman sekalian, hal ini waqaulun Nabi, sedangkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asuhu yang benar. Nah, yang paling benar adalah ucapan Nabi SAW. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi dalam dalam penjelasannya Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Sirin itu memakruhkan, ya memakruhkan, maksud memakruhkan itu membenci. Kalau orang yang mengatakan, kenapa kamu tidak sholat duhur? Ya, kenapa kamu tidak sholat duhur? Kata mereka telah luput itu sholat duhur karena ketiduran, misalnya begitu. Itu benci, ya. Ibnu Sirin itu membenci begitu. Sebab yang baik kata dia itu lam yudri kami tidak mendapatinya. Nah, gitu. Nah, adapun ungkapan wa qaulun Nabi, ungkapan bahwa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita jelaskan, ya. Itu asohu tentu itu yang paling sah. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu Ibnu Sirin itu sahabat, kalau kita lihat bertentangan enggak dengan sabda Nabi? Kalau bertentangan, tentu ucapan sahabat itu tidak berlaku, gitu ya. Nah, adapun hadisnya jamaah sekalian adalah hadis yang berikutnya yang ini. Nah, ini hadisnya, jamaah sekalian ya. Nah, haddatsana jamaah sekalian, bentar dulu. Haddatsana telah menceritakan kepada kami, siapa kami di sini? Kami di sini adalah Abu Nuaim, ya. Kami di sini Abu Nuaim. Eh, mohon maaf. Haddatsana telah menceritakan kepada kami di sana adalah Imam Bukhari. Nah, siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari adalah Abu Nuaim. Berarti Abu Nuaim adalah gurunya Imam Bukhari. Begitu. Qala beliau Abu Nuaim berkata, untuk apa Abu Nuaim berkata? Ya untuk melegitimasi
bahwa dia melaporkan, dia Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini kepada Imam Bukhari adalah juga bukan dari hawa nafsunya, tetapi dari gurunya juga. Makanya kata beliau, ya mas kalian, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Abu Nuaim. Siapa? Guru Abu Nuaim, yaitu Syaiban. Syaiban. Nah, dia Syaiban gitu. Nah, kemudian Syaiban mendapatkan hadis ini an Yahya dari Yahya. Yahya mendapatkan hadis ini an Abdullah dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari Abdullah bin Abi Qatadah. Nah, sementara Abdullah bin Abi Qatadah, ya mas kalian, mendapatkan hadis ini an abihi dari bapaknya. Qala, di mana bapaknya berkata, nah, kata bapaknya Abu Qatadah, bainama ketika nahnu, ketika kami itu nusobli tengah sholat, ma'an Nabi, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami tengah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika saat itu, ketika saat sholat tadi, sami'a, beliau mendengar jalbata rijalin. Jalbata rijalin itu eh, ucapan-ucapan gaduh banyak orang, berarti ya. Nah, jadi ketika kami sholat bersama Nabi, saat itu terdengarlah, ya, didengar oleh Nabi itu banyak ucapan-ucapan yang gaduh, ya, dari orang-orang. Kemudian falamma, maka saat sholat, nah, pada saat falamma, maka ketika sholat, ketika selesai sholat itu Nabi, qala, Nabi berkata. Nah, ketika sholatnya usai, gitu ya. Nah, kemudian Nabi bertanya begini, Masya'nukum, ada apa kalian sampai gaduh begitu? Nah, kemudian qalu, mereka menjawab. Apa jawabnya? Ista'jalna ila sholah. Kami tengah terburu-buru ila sholah untuk sholat. Nah, ternyata mereka sahabat yang gaduh itu adalah sahabat yang datangnya apa namanya, terakhir, datangnya belakangan atau datangnya terlambat, sehingga mereka gaduh. Yang ini mau di sini, yang itu mau di situ, begitu ya. Yang ini begini, yang itu begitu. Nah, jadi mereka gaduh, ya. Nah, sehingga Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, Masya nukum, apa urusan kalian? Sehingga gaduh begitu. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, Istajalna, kami tengah terburu-buru ila sholat, kepada sholat. Nah, begitu. Kami tengah terburu-buru kepada sholat. Qala, kemudian Nabi berkata, kemudian kemudian Nabi berkata atau menjawab, fala taf'alu, maka janganlah taf'alu, kalian melakukan lagi yang seperti itu. Jadi jangan sampai kalian terburu-buru lagi dalam sholat tadi, begitu ya. Nah, kemudian idza, apabila ataitum, kalian akan mendatangi, akan menghadiri as-sholatu, untuk sholat, menghadiri sholat, fa'alaikum, maka wajiblah kalian bisakinah, untuk sakinah, untuk tenang, begitu ya. Jangan jangan berlari-lari, gitu ya. Jangan terburu-buru, tenang aja, tenang, ya, nggak usah. Ya, sedapatnya aja kita, apa, sedapatnya kita, apa namanya, eh, bergabung kepada jamaah, nggak usah terburu-buru, gitu ya. Fama adroktum, maka perkara yang kalian mendapati, maka jika kalian mendapati apa saja dalam sholat, misal tengah duduk, tengah tengah sujud, tengah ruku, fasollu, maka sholatlah kalian bersama mereka dalam keadaan seperti itu, ya.
Wama dan apa saja fatakum yang telah luput kepada kalian, fa'atimmu maka sempurnakanlah sisanya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi rupanya di zaman Nabi pun juga begitu jamaah sekalian. Para sahabat itu terbiasa terburu-buru, ya ada yang terlambat sehingga ributlah suasana. Ya. Nah, kemudian selesai sholat Nabi bertanya, apa ini? Ada apa sampai begini? Kata mereka, kata para sahabat, kami tengah terburu-buru untuk masuk ke saf, begitu ya, untuk mengatur yang lainnya dan sebagainya. Kata Rasul, jangan terburu-buru. Fala taf'alu, jangan kalian melakukan hal itu. Idza ataitum, apabila kalian mendatangi as-sholat untuk sholat berjamaah tadi, maka fa'alaikum bisakinah, wajiblah untuk ber untuk tenang. Fama adroktum, dan apa saja yang kalian temui, ya. Jadi misal ketika seseorang itu apa sudah kalau jamaah yang pertama itu sudah salam, nah kita ini mereka yang terlambat itu menyempurnakan sisanya, ya. Jadi kalau kita mendapati jamaah tengah ruku, ya ikut ikut ruku. Jamaah tengah tengah apapun kita harus mengikuti seperti itu. Nah, itu jamaah sekalian ya, kajiannya tentang hadis ini ya. Ini terjemahan bebasnya seperti tertera di sini ya. Ya, baik, jamaah sekalian, kita sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah semoga kajiannya sudah mulai stabil lagi, ya. Dan hari ini kita sudah masuk ke, apa kepada tema baru, ya. Dan insya Allah minggu depan semoga tidak ada halangan-halangan lagi. Dan hari ini kita online begitu ya, tidak ada offline-nya. Baik, kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai, ya. Baik, kita masuk ke isi daripada hadis yang kita bacakan tadi, ya. Jamaah sekalian, nah nih bab ini, bab yang tengah kita bahas tadi, ya, menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Sirin tadi mengatakan, atau Ibnu Sirin tadi menghukuminya makruh terhadap perkataan bahwa sesuatu itu apa telah luput. Sholat itu telah luput, maka eh, Ibnu Sirin sangat tidak menyukai perkataan tadi. Tapi baginya seperti tadi sampaikan, senangnya Ibnu Sirin mengatakan kami tidak mendapatkan sholat. Bukan sholat itu luput dari kami, tapi kami tidak mendapatkan sholat. Nah, itu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, adapun ya, adapun maksud perkataan Imam Bukhari adalah lebih benar dibanding dengan perkataan Ibnu Sirin ya, yang as-sahih tadi ya. Kenapa? Sebab Ibnu Sirin dianggap tidak benar dengan adanya nas yang bertentangan dengannya. Begitu. Jadi Ibnu Sirin dianggap tidak benar dengan. Ya. Jadi jamaah sekalian, Ibnu Sirin dianggap tidak benar dengan adanya nas yang tadi yang dia mengatakan bahwa sholat itu luput. Ini ungkapan yang tidak benar, ya. Nah,
Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Qatadah, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Qatadah tentang kisah mereka yang tertidur pada waktu sholat, ya, dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, sholat itu telah luput dari kami. Nah, sholat itu telah luput dari kami, dari kita. Nah, Nabi dalam hal ini tidak mengingkari perkataan mereka tadi. Jadi, kalau ketika sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, telah luput sholat itu dari kami. Nah, ungkapan ini tidak diingkari oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti Ibnu Sirin benci dengan perkataan begitu? Itu maksudnya, ya. Jadi, kenapa kok Ibnu Sirin membenci perkataan itu? Padahal Nabi sendiri tidak mengingkari sahabat yang dia melapor kepada Nabi bahwa sholat telah luput daripadanya. Nah, gitu ya. Ini jamaah sekalian, ini yang jadi masalah. Jadi dengan demikian Nabi ini, Rasulullah SAW yang kita cintai ini adalah manusia yang paling mengerti, ya, akan keterbatasan-keterbatasan. Begitu. Kenapa mesti dibenci dengan keterbatasan tadi? Nabi selalu apa namanya, dengan keterbatasan itu selalu mengakomodir, begitu. Baik jamaah sekalian, kita lihat poin B-nya, ya. Nah, ada ungkapan jalbatu rijal, suara gaduh beberapa orang laki-laki, ya. Nah, dalam hadis lain itu disebutkan nama mereka itu salah satunya adalah Abu Bakar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Yunus, dari Hasan, dari Abu Bakar sendiri, ya, seperti dalam kisah hadis di atas sama, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu ada yang mahasiswa yang hari ini kita online semua, ya. Nah, yang Bapak cintai, nah hadis ini telah dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwa berpalingnya hati seseorang yang tengah sholat dan hatinya berpaling kepada sesuatu yang terjadi, itu tidaklah menyebabkan rusaknya sholat. Begitu. Nah gitu kan, Rasulullah itu dan para sahabatnya kan relatif rada terganggu tuh dengan suara yang gaduh, dia sahabat yang tengah datang tadi, terlambat tadi, ya, gaduh tadi, ya. Ya. Tetapi ya, hadis ini menunjukkan ketika kita lagi sholat dan hati kita ini terganggu, terpalingkan oleh sesuatu, ya, maka terpalingkannya hati kita dalam sholat itu adalah tidak merusak sholat. Gitu. Nah, adapun pembicaraan mendetil mengenai matannya akan kita jelaskan kemudian, ya. Jadi antaranya ada kalimat fala taf'alu, janganlah kalian melakukan hal itu, kata Rasul. Jadi setelah Rasulullah salam selesai sholatnya, kemudian Rasul berbalik ke sahabat, ada apa ini? Kan tadi begitu, ya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Nah gitu. Kemudian kata sahabat, itulah mereka, nah gitu ya, itulah mereka tengah ber apa bersegera bergabung kepada jamaah sholat. Nah kan kalimatnya, baik kita baca lagi di sini, ya, jam sekalian. Nah, falamma sholat, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, qala, beliau menghadap ke jamaah dan bertanya, masa nukum, apa ini? Apa yang terjadi dengan ribut-ribut itu? Oh, bahasa kitanya, gitu ya. Nah, kemudian qalu, para sahabat menjawab. Para sahabat menjawab, oh itu dia, istajalna, kami semua tengah terburu-buru,
tengah tergesa-gesa ila sholat menuju sholat. Jadi rupanya sahabat itu ada beberapa sahabat yang karena takut tertinggal jamaah, tertinggal sholat beberapa tertinggal jamaah, dia ribut, ribut. Kalau ada apa saf yang kosong masuk ke saf, tapi kemudian mungkin safnya agak ya bagaimana sehingga kemudian mereka ribut ya. Nah oleh karena itu Rasulullah kemudian mengatakan fala taf'alu, jangan kalian lakukan lagi hal itu. Jangan jadi jangan tergesa-gesa lagi dalam sholat. Begitu. Nah, begitu ya. Iza ataitum, apabila kalian mendatangi as-sholata sholat tadi, maka fa'alaikum bisakinah, ya wajib kalian untuk tenang, tenang saja, jangan terburu-buru ya. Fama adroktum, masalahnya apa saja yang kalian temui, eh, posisi apa saja yang kalian temui dalam sholat jamaah tadi, fasollu, maka sholatlah kalian dalam keadaan apa yang kalian temui tadi ya. Jadi kalau kita mendapati jamaah tengah ruku, rukulah. Mendapati jamaah tengah sujud, sujudlah. Gitu ya. Langsung saja gabungnya ke sujud atau ke ruku atau kepada apapun yang kita saat itu temui ya. Wa ma fatakum, adapun apa yang menyebabkan eh, luput dari kalian, eh, apa apa yang luput, maka faatimu, maka sempurnakanlah setelah sholat, setelah imam setelah imam apa namanya eh, salam, maka mereka yang terlambat tadi sempurnakanlah sholat. Nah, begitu ya, jamaah sekalian. Eh, nah, yang jadi masalah adalah kalimat ini jamaah sekalian. Fala taf'alu, janganlah kalian melakukan lagi hal itu. Kata Rasulullah SAW, Idza ataitum, jika kalian mendatangi as-sholata sholat, maka fa'alaikum bisakinah. Wajib kalian untuk tidak tergesa-gesa, tenang saja, santai aja, ya, begitu. Nah, jemaah sekalian, adapun sebagian orang yang dianjurkan oleh Nabi untuk tidak terburu-buru tadi, sesungguhnya melahirkan banyak langkah. Ini kalau kita lihat dari sisi perintah Nabi tadi ya. Perintah Nabi tadi kan jangan terburu-buru. Nah, kalimat jangan terburu-buru itu sesungguhnya hikmahnya melahirkan banyak langkah. Dan ini menunjukkan pahala dan derajat yang tinggi begitu ya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Muslim nomor 251 ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum, akankah sukakah jika aku tunjukkan kepada kalian alama kepada perkara yang yang Allah akan menghapus bihi dengan perkara tadi, menghapus apa? Itu menghapus khotoya, kesalahan." Nah, kata Rasulullah SAW, gitu jamaah sekalian. Ya, sukakah kalian jika aku akan menunjukkan suatu perkara yang perkara itu bisa menghapus kesalahan kalian? Begitu ya. Nah, wayar fa'u, dan perkara tadi di samping bisa menghapus kesalahan, juga wayar fa'u, bisa meninggikan bihi dengannya ada derajat. Nah, sahabat kaget, kok ada sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan sejajar dengan itu bisa mengangkat derajat.
Sehingga para sahabat penasaran jamaah sekalian. Qalu, nah qalu mereka mereka bertanya, mereka berkata, "Bala betul ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu." Qala, kemudian Rasul menjawab, yang bisa menghapus kesalahan itu adalah isbagul wudu. Nah, ya, menyempurnakan wudu, ya, ala alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Nah, ini. Jadi, apa yang bisa menghapus kesalahan itu dan bisa mengangkat derajat itu, kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan kondisi sulit. Ya, sulit sulit apanya? Ya, semua kesulitan. Semua kesulitan. Mungkin airnya yang terbatas, begitu. Mungkin kondisi kitanya yang tengah terbatas juga dalam keadaan sakit, sulit bergerak dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadi kalau kita menyempurnakan wudhu dalam keadaan terbatas seperti itu, kita berusaha menyempurnakan wudhu, tidak tidak kalah dengan situasi, begitu, ya. Maka itulah yang bisa menghapus dosa-dosa kita, ya. Kemudian apa lagi, jamaah sekalian? Wa kasrotul khuto ilal masjid. Nah, kasrotul khuto maksudnya adalah banyaknya langkah. Kasrotul khuto, ya. Kasrotul khuto banyaknya langkah. Ilal masjid menuju masjid. Nah, banyaknya langkah menuju masjid juga bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita. Apalagi wan 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 tizorus sholah, dan menunggu sholat ba'da apa namanya, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Dia menunggu sholat lagi setelah mendirikan sholat. Jadi di antara, misal di antara kita selesai sholat duhur tuh, kemudian ada waktu, maka kita tunggu lagi sholat asar. Nah, begitu ya. Fadalikum, maka yang demikian itu jamaah sekalian adalah aribat, eh, kebaikan yang banyak. Aribat itu kekuatan yang besar, ya, kebaikan yang banyak. Itu. Nah, itu jamaah sekalian, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 251, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, nah ini kita eh, apa namanya, sapa-sapa dulu Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, ya. Kemudian juga eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar, ya, yang Bapak cintai. Alhamdulillah seperti itu. Jadi memang sunnah yang kemungkinan banyak kita tinggalkan, ya, adalah kita terburu-buru untuk menuju sholat. Nah, begitu ya. Baik, untuk menambah bahasan kita, barangkali ada yang akan ditanyakan, ya. Silakan, eh, bagi mereka yang bisa untuk on cam, silakan on cam. Bagi mereka yang ingin bertanya lewat chat, dibolehkan juga. Silakan, Ahmad Sauki, silakan untuk ini. Ya, Baik, Alhamdulillah sesi pematerian telah selesai. Kita beranjak menuju cara selanjutnya, yaitu kami membuka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Mangga, barangkali dari teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan Akang Teteh, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand dan on mic, ataupun boleh lewat obrolan chat saja. Mangga, kami persilakan.
Silakan Muhammad Kod Pajak untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator dan izin Bapak untuk bertanya. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan dalam hadis bahwa ketika kita memperbanyak langkah ke masjid, maka kesalahan atau dosa kita juga dihapuskan, Bapak. Pertanyaannya, apakah ketika kita sengaja memperbanyak langkah ke masjid itu kesalahan atau dosa kita juga sama banyak dihapusnya? Contohnya ketika saya dari FEPS mau ke Al-Furqon, itu kan aslinya tinggal ke bawah, jalan ke bawah, Bapak. Tapi saya mengambil jalan itu muter, Bapak, dari FPOK, lalu ke FK, FMIPA, baru nanti ke Al-Furqon. Apakah kesalahan yang dihapus juga semakin banyak, Bapak? Atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus dari Pajak ya. Jamaah sekalian, baik. Jadi apakah kalau kita menyengajakan, ya menyengajakan gitu ya, Pajak menyengajakan diri untuk berjalan lama dulu, berkeliling dulu, baru sampai ke masjid, itu akan menghapus dosa-dosa kita? Tentu itu yang dimaksud. Ya, tentu itu yang dimaksud. Namun juga eh, tetap kita memperhitungkan waktu, tetap memperhitungkan manajemen waktunya. Jangan hanya karena untuk supaya dosa-dosa kita ini terhapus gitu ya, kita sengaja berkeliling-keliling dulu, ya berkeliling-keliling dulu kemana dulu, sambil kita juga mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Itu salah juga. Yang seperti itu salah juga dia. Nah, jadi maksudnya tetap kita berhitung itu, memanage ini, memanage itu. Nah, kalaupun kemudian ada kekurangan ini dan itu, ya, maka kekurangan itu kalau dilalui dengan penuh seksama, penuh tanggung jawab, maka dalam hal datangnya ke masjid tadi, ya, di sini datangnya hal ke masjid tadi, itu malah apa menghapuskan dosa kita. Nah, begitu. Jadi begitu maksudnya. Ini Rasulullah SAW itu juga maksudnya bukan berarti kita harus apa namanya harus tidak harus tidak memperhitungkan kepentingan kita ya. Kepentingan juga harus diperhitungkan. Dan sampai kita berkeliling ke sana kemari, tetapi hanya untuk itu, untuk apa? Tentu, tentu masalahnya banyak langkah, semakin banyak langkah, semakin banyaklah dosa yang terhapuskan. Begitu. Namun ingat juga bahwa kita ini diminta untuk memanage waktu, diminta untuk apa namanya, memanage waktu tadi, ya, begitu. Nah, baik itu jamaah sekalian. Dan tentu saja dosa yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kecil, begitu ya, bukan dosa-dosa besar. Jadi, terhapusnya dosa tadi adalah maksudnya dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil tadi akan terhapus apabila sepanjang kita bertobat dari dosa-dosa besar, gitu ya. Kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa besar, maka otomatis dosa kecil pun juga tidak terhapus walaupun kita melaksanakan hal-hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Gitu ya. Jadi syaratnya terhapus dosa-dosa itu adalah sepanjang dia meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu. Apa dosa besar yang dimaksud? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang pelanggarannya itu diancam dengan neraka, itu termasuk dosa besar. Begitu. Nah, demikian Kod Paja, bagus juga pertanyaannya, bagus sekali. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Paja? Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lebih lanjut. Ya, Kalau di silakan. hadis itu kan tadi disebutkan langkah kaki ya, Bapak. Kalau Hmm. kita menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil, apakah Hmm. itu masih termasuk, Bapak? Dan kalau masih termasuk, itu
kalau langkah kaki kan hitungannya pasti ya Bapak. Ada selangkah, dua langkah, tiga langkah. Tapi kalau semisal memakai motor ataupun mobil itu bagaimana Pak hitungannya Pak? Ya, bagus nih ya. Pertanyaannya semakin mengembang, semakin apa? Semakin apa? Masuk kepada solusi-solusi atau kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagus sekali Pak Jaya. Nah, apakah langkah kaki yang dimaksud tadi adalah langkah kaki kita? Apakah motor yang kita tumpangi, mobil yang kita tumpangi juga termasuk langkah kaki? Oh tentu, ya tentu yang dimaksud seperti itu. Jadi di sini yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah usahanya, usaha menempuh masjid. Nah, yang pada batas minimal adalah dengan langkah kaki, boleh dengan mesin, boleh dengan apapun. Yang penting kita menuju masjid, begitu. Jadi, jadi begitu, begitu ya, Raja dan tentu saja jamaah sekalian. Jadi walaupun di sini langkah kaki tidak berarti langkah motor, langkah mobil tidak termasuk, tentu termasuk. Hanya yang jadi yang jadi urusan itu adalah eh, usahanya, usaha menempuh masjidnya yang pada batas minimal adalah dengan dan langkah kaki begitu. Baik, wajah bagus sekali ya. Alhamdulillah itu nggak terpikir sama Bapak tuh. Ya tapi dengan pertanyaannya jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh. Baik, kembali kembali ke ke Sauki silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Faza atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada satu lagi Pak, ini yang bertanya di kolom chat, Ya apakah silakan. ya, izin bertanya Bapak, bagaimana menyempurnakan wudhu dalam kondisi kondisi sulit itu? Mungkin saya terlewat. Kemudian, apakah hadis bertentangan dengan ajakan bersegera menuju sholat? Jadi ini mungkin ada dua pertanyaan ya Pak. Mm-mm. Yang pertama itu, bagaimana menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit itu? Mungkin tadi dia terlewat dalam pematerian Bapak sedikit gitu. Oh Kemudian ya. satu lagi itu, Hmm. eh, apakah hadis ini itu bertentangan dengan ajakan bersegeralah menuju sholat? Seperti itu, Bapak. Oh ya, ya betul. Ya, bagus nih. Pertanyaan dari siapa? Sauki. eh ini nickname-nya cuman Oh Om, ya, Bapak. iya nggak Iya. apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, eh, Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat kerabat dimanapun Anda berada dan tentu ada mahasiswa yang Bapak cintai. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi yang pertama menyempurnakan wudhu dalam kondisi apa tadi kondisi sulit ya. Jadi eh, kondisi sulit yang dimaksud maksudnya adalah keterbatasan yang kita miliki. Biasanya keterbatasan yang kita miliki itu menyebabkan kita relatif apa namanya relatif memudahkan ya, bukan memudahkan, relatif tidak apa tidak 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 seksama lah melaksanakan wudhunya kalau dalam wudhu ya karena ada keterbatasan, ada sakit di tangan, ada kondisi air yang terbatas, nggak enggan lah untuk menyempurnakan teh gitu ya, enggan aja rasanya ya begitu. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu kalau kita lawan ya dengan cara menyempurnakan, dalam hal ini menyempurnakan wudhu, tentu itu pahala yang sangat bagus, gitu ya. Nah, tentu saja bukan ini juga eh, dalam kaitan dengan air. Misal air terbatas, air itu hanya ada satu cangkir, misal.
Air itu hanya ada satu cangkir, begitu. Kemudian kita pikir, ah, ini supaya air ini bisa sempurna wudhunya dengan air satu cangkir itu, eh, kita kita ini kan kita siram-siramkan bisa ya ke anggota tubuh kita. Yang seperti itu tentu salah, ya. Menyempurnakan wudhu itu adalah seperti yang telah dibahas, ya. Jadi ada wudhu yang sempurna namun tidak lengkap, ada wudhu yang sempurna lengkap. Ah, gitu ya. Bahasanya begitu. Ada wudhu yang sempurna namun tidak lengkap, sempurna wudhunya tetapi tidak lengkap. Apa yang dimaksud wudhu yang sempurna tidak lengkap? Yaitu wudhu itu membasuh anggota wudhu pada bagian-bagian yang wajibnya saja. Nah, gitu. Nah, yang wajibnya saja itu seperti dalam Quran surat apa ya? Surat apa tuh ya? eh Soal lupa tuh ya ayatnya tuh ya. eh Idza kuntum ila sholah fagsilu wujuhakum. Jadi kalau kalian hendak sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kemudian setelah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian dibasuh tangan sampai sikut. Fagsilu kemudian wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, itu cara wudhu yang yang sempurna namun tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena hanya bagian-bagian yang wajibnya saja. Begitu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika air terbatas, ya, air terbatas. Jadi di hanya diusap-usap saja, diusap-usap saja, ya. Kemudian pada muka satu kali diusap, pada tangan satu kali, ya. Kemudian pada kepala satu kali, kemudian pada kaki sampai mata kaki satu kali. Cukup satu cangkir, satu gelas, bahkan setengah gelas. Bahkan kan ada orang, bahkan kan boleh kita wudhu dari air embun yang sangat terbatas. Air embun kan sangat terbatas. Nah, jadi keterbatasan itu jangan lantas menyebabkan kita wudhu tidak sempurna. Nah, di sinilah maknanya kita harus tahu, ya, bahwa wudhu itu ada wudhu yang sempurna namun terbatas. Tetapi ada juga wudhu yang sempurna lengkap. Apa itu? Yaitu wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri ketika ketika airnya cukup. Yaitu dengan apa dimulai dengan mencuci tangan, ya, seperti kita di keran atau dimanapun, ya, atau pakai gayung boleh, ya, atau dicibuk-cibuk dengan tangan kita boleh, gitu ya. Ya, itu cukup, gitu ya. Nah, jadi keter jadi maksudnya adalah isbagul wudu, itu maksud menyempurnakan wudu dalam keadaan terbatas itu maksudnya kita tidak boleh kalah dulu sebelum kita mencoba. Cobalah. Hanya biasanya kalau keterbatasan yang kita miliki, baik dari airnya itu sendiri, atau dari kondisi situasi kita, atau kondisi kesehatan kita yang lagi terganggu, biasanya agak enggan untuk melakukan ketaatan itu. Salah satunya lah wudhu yang sempurna tadi. Nah, begitu, ya. Yang kedua apa tadi, Sauki? Yang kedua itu, apakah hadis ini bertentangan dengan ajakan bersegera menuju sholat? Oh, ya, Seperti itu, baik. Pak. Mm-mm. Mhm. Ya, tentu tidak. Jadi tentu tidak. Ya, hadis ini hanya berbicara persoalan
tidak tergesa-gesa ketika kita menuju sholat. Nah, nanti akan kita temui dalam bahasan berikutnya, hadis ini dikaitkan dengan iqomah, ya. Jadi ketika qomat sudah diperdengarkan, nah orang-orang kan tergesa-gesa tuh, rame ya, tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa, begitu, biasa saja, biasa saja, jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian kalau nanti ada tertinggal beberapa rakaat, ya tinggal kita sempurnakan saja, begitu. Nah, adapun hadis-hadis yang berbicara tentang menyegerakan sholat, maksudnya jangan menunda-nunda. Kalau waktunya sudah tiba, kalau saatnya sudah memungkinkan, jangan sampai menunda-nunda. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalimat mensegerakan sholat itu jangan menunda-nunda, jangan padahal situasinya sudah memungkinkan untuk melaksanakan sholat, jangan ditunda-tunda. Itu maksudnya. Nah, begitu Sauki dan yang bertanya, alhamdulillah ya. Nah, jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini, begitu. Baik, terima kasih kepada yang bertanya semuanya. Alhamdulillah. Semoga minggu depan kita bisa online dan offline lagi. Sekarang kita online aja dulu karena ada hal yang yang harus saya lakukan, harus segera apa di ya diselesaikan dulu sehingga kita online saja dulu ya. Baik, karena waktunya sudah jam 5, Selfie, eh, baik, kita tutup saja dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ditutup oleh Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi diskusi telah berakhir. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab dan terima kasih juga kepada para penanya yang sudah ikut aktif dalam sesi kajian pada sore hari ini. Mungkin akhir kata kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis ya sudah tadi bersama Bapak. Saya Ahmad Syauqi sebagai MC pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.